mengetahui apakah ini umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keturunan Rasulullah, bisa dilihat dari Rasulullah. Kamu kenali dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu kenal Rasulullah betul, kamu tahu ini umatnya, ini keturunannya, ini bukan. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua sebangsa setanah air? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya ya sedulur. Kali ini isu nasab sudah merambah kemana-mana dan sangat jauh, melainkan hanya mereka tidak mampu menunjukkan data-data yang benar, hanya marah-marah kemudian mengajak sesuatu yang memprovokasi saja. Dan komentar dari Gusmus yang mana kalau kita mau tahu umat Nabi, mereka keturunan Nabi, maka kita harus baca perilaku Nabi, kita harus tahu ikhwalnya Nabi, kita harus tahu karakteristik dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu semuanya, nanti kita akan tahu. Mari kita lihat sama-sama. Untuk mengetahui apakah ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk keturunan Rasulullah, bisa dilihat dari Rasulullah. Kamu kenali dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu kenal Rasulullah betul, kamu tahu ini umatnya, ini keturunannya, ini bukan. Jadi ketahui dulu Kanjeng Nabi. Kalau kamu ndak ya ngawur, gegeran di karepe dhewe. Terus Habib ngono kuwi. Nah, orang do ngaji terus bakas sendiri ya garu-garuan, padha gak ngajine bakasane ya gak garu-garuan. Ngaji sik tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti untuk tahu siapa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sing bener, umat sing ora bener itu kita kabeh. Nek kowe kenal karo Kanjeng Nabi, nek ora kenal Kanjeng Nabi, mabur kan. Ya, itu perkataan dari Gusmus, seorang ulama dari seorang ulama yang karismatik, yang sangat alim ulama dari Nahdlatul Ulama, mengatakan kalau kita ingin mengetahui bahwa kalau kita ingin mengetahui seorang itu adalah umatnya Nabi atau keturunan Nabi, maka kita harus tahu nabinya dulu, perilakunya Nabi atau karakteristik dari Nabi. Itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin, bahwa mereka keturunan Nabi tapi perilakunya sering meminta-minta, memaksa-maksa, menjual agama dengan menggunakan katanya kiswah Nabi, kemudian memberikan amplop, mendapatkan privilege di masyarakat, menipu umat. Maka itu yang digaungkan oleh Kiai Haji Maduddin, kemudian membuat tesis. Dan komentar dari Kiai Agil Syirat mengatakan mereka adalah kelompok-kelompok yang memanipulasi. Mereka adalah kelompok yang memanipulasi orang-orang awam, yang mana orang-orang itu tidak ada landasan benteng agama, yang mudah untuk ditipu, mudah untuk dibawalah, istilahnya semacam itu. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih Anda dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa yang artinya yang punya manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu. Dalam
Atau satu atau itu. Atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik. Cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, seakan-akan itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan dengan masyarakat, dimintai doanya, diminta karuman, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, baca selawat, tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau kebijakan atau keputusan tetap di kiai. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Hakikat bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini di masjid tidurnya. Coba. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Baik, itu ya teman-teman, bahwasanya dulu itu mereka itu hanya dituakan di masyarakat, dimintai doanya, tapi tidak menjadi seorang pemeran atau tidak menjadi seorang yang diberikan keleluasaan atau penggerak lah istilahnya dalam memutuskan sesuatu. Mereka melainkan siapakah penentu atau penggerak dan memberikan keputusan sesuatu, ya para ulama yang mengerti hukum-hukum syariat. Mereka hanya dituakan saja. Dan lambat laun kemudian memanipulasi nasab mereka. Memanipulasi nasab, kemudian banyaklah pengikut-pengikut orang awam. Mana menjadi fanatik. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan bahwasanya tidak meminta imbalan apapun, tapi cintailah keluarga Nabi Muhammad. Yang dimana secara khusus bahwa tidak menjadi general, yang mana kita harus mencintai keturunan Nabi itu yang benar dan mengikuti syariat. Jadi yang paling parah mereka itu tidak terverifikasi jadi cucu Nabi. Silahkan berkomentar menurut teman-teman bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.